PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Hantu Sundel Bolong. Nama saya Edi Supriyadi, umur 48 tahun. Saya bekerja sebagai penjual bakso keliling di sebuah kompleks perumahan di daerah Kalimalang, Jakarta Timur. Saya berasal dari Brebes, Jawa Tengah. Saya menjalani pekerjaan ini berjualan bakso keliling di kompleks perumahan itu sudah cukup lama, semenjak 15 tahun yang lalu. Tapi sejak saya berjualan di perumahan itu, baru kali itu saya bertemu hantu. Saya memang berjualan malam hari, berangkat selepas sholat maghrib dan sampai di perumahan itu biasanya pas waktu sholat isya. Biasanya saya pulang dagang sekitar jam setengah 12 malam. Waktu itu sekitar 3 tahun yang lalu. Setibanya saya di kompleks perumahan itu, tidak seperti biasanya saya langsung berkeliling kompleks, tapi saya nongkrong dulu di tempat cucian mobil yang ada di kompleks perumahan itu. Di tempat cucian mobil itu sampai jam 8 malam. Belum juga saya dapat penglaris walaupun cucian mobil sedang ramai. Akhirnya saya berjalan mendorong gerobak bakso saya untuk berkeliling menjajakan bakso sambil memukul-mukul kentongan berharap ada yang memiliki bakso saya.
Tidak seperti biasanya pula. Saya berjalan di sisi kanan jalan. Saya tidak tahu kenapa. Setelah melewati 4 rumah dari tempat cucian mobil itu, di depan saya ada seorang wanita berambut panjang, bergaun putih menghentikan saya. Baksonya dong, Bang. Campur ya. Saya bersyukur, alhamdulillah, akhirnya dapat juga penglaris malam ini. Tanpa banyak bicara saya langsung melayani permintaan wanita itu. Setelah selesai menyiapkan pesanannya, saya sodorkan semangkok bakso kepada wanita itu. "Ini Mbak," kata saya, dan wanita itu menerimanya. Sambil menunggu ia makan, saya turunkan kursi plastik yang ada di atas gerobak bakso agar saya bisa duduk menunggu wanita itu selesai makan baksonya. Baru saja kursi plastik saya taruh di atas tanah dan saya belum sempat duduk, wanita itu sudah menyodorkan mangkok kosong kepada saya sambil berkata, Lagi dong, Bang. Lapar nih. Tanpa banyak tanya saya layani saja permintaan wanita itu. Setelah selesai menyiapkan permintaannya, saya sodorkan mangkok bakso kepada wanita itu. "Ini Mbak." Lalu saya duduk lagi. Baru saja saya duduk, wanita itu sudah mengembalikan mangkok kosong kepada saya. Kemudian berkata, Tambah satu lagi ya, Bang. Benar-benar lapar nih. "Ya Mbak, tenang saja. Kalau sama saya sih nggak apa-apa." Setelah selesai saya sodorkan lagi semangkok bakso kepada wanita itu. Setelah diterimanya saya duduk lagi. Dan baru saja duduk wanita itu kembali menyodorkan mangkok kosongnya. Makasih ya, Bang. Ini uangnya. Kembaliannya buat Abang saja ya. Katanya sambil memberikan selembar uang kertas 20 ribuan. "Ya Mbak, makasih juga," kata saya sambil memasukkan uang ke saku. Saat itu saya baru sadar bahwa ada yang aneh. Lalu saya perhatikan wanita itu. Ternyata berjalan memasuki kebun yang ada di pinggir jalan dan masuk ke rimba. Dan saya melihat punggungnya berlubang dan berdarah. Waduh, hantu sundel bolong. Tanpa banyak pikir, saya angkat kursi plastik dan saya taruh kembali di atas gerobak dan bergegas pergi dari tempat itu.
Saya menyeberang agar tidak di sisi kebun. Pas sampai pertigaan, saya belok kiri menuju masjid. Sampai masjid, saya langsung duduk di tangga serambi sambil menenangkan diri. Saya masih teringat bayangan hantu sundel bolong itu. Hatiku deg-degan, jantungku rasanya berhenti. Seumur-umur baru kali ini saya bertemu hantu. Tidak berapa lama saya duduk, tiba-tiba ada orang banyak memasuki halaman masjid. Kira-kira ada kalau 100 orang. Lalu mereka memasuki masjid dan sholat berjamaah. Rupanya mereka adalah rombongan wisata majelis taklim. Ada 2 bis di jalan depan masjid. Usai mereka sholat berjamaah, mereka seperti berebut membeli bakso saya. Sampai saya kerepotan. Dan baru kali ini saya diserbu pembeli. Tapi dengan sabar saya layani mereka satu persatu sampai habis dagangan saya. Sementara masih banyak yang belum kebagian. Saat menerima pembayaran, saya juga kerepotan menerima uang dan memberikan uang kembalian. Tapi mereka malah tidak mau dikasih uang kembalian. Ada yang membayar 10.000, ada yang 20.000. Lalu mereka pun kembali ke bis mereka. Setelah bis mereka berangkat, saya pun mendorong gerobak untuk pulang. Tapi tidak lewat jalan yang tadi saat saya ketemu hantu sundel bolong. Sambil berjalan saya bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Saya sampai di rumah pas jam 10 malam. Setelah saya hitung malam itu saya mendapat uang 2,5 juta rupiah. Itulah cerita nyata saya tentang hantu sundel bolong bersama tim Cimak.